Kata Nabi, iza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu diangkat jadi imam, ringankan sholatmu. Hei, kalau jadi imam, ringankan sholatmu. Kenapa? Makmum di belakang kamu kekuatannya nggak sama dengan dirimu. Betul apa tidak? Jangan jadi imam overacting. Habis takbir, setelah baca Fatihah lalu Al-Baqarah, kesuwean. Betul apa tidak? Kalau kamu diangkat jadi imam, ringankan. Kenapa? Makmum di belakang kamu kekuatannya nggak sama dengan dirimu. Ayo lihat, ada orang sudah tua ikut sholat berjamaah, kalau berdirinya terlalu lama kakinya gemeteran. Ada apa tidak? Akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, rekan-rekan Ansor dan sahabat Banser, panitia tablik akbar serta DKM Masjid Baitul Firdaus, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Waktu Nabi hijrah, Nabi mampir di satu daerah yang bernama Kuba. Ngapain Nabi di Kuba? Nabi bikin masjid. Dari Kuba Nabi melanjutkan perjalanan masuk kota Madinah. Apa yang dilakukan Nabi pertama di kota Madinah? Ternyata Nabi bikin masjid. Hei. Ini bertanda bahwa kita orang sumber mulia, hidupnya nggak boleh jauh-jauh dari masjid. Hei. Kita orang sumber mulia, hidupnya nggak boleh terpisah dengan masjid. Kenapa? Kalau terpisah, dua-duanya rugi. Orang sumber mulia nggak boleh hidupnya jauh-jauh dari Baitul Firdaus. Kalau hidupnya jauh, dua-duanya rugi. Persis kayak ikan sama air. Saya tanya nih, ada nggak ikan yang nggak suka hidup di air? Ada apa tidak? Ada, namanya ikan mau mampus. Kalau ada orang sumber mulia ngaku agamanya Islam tapi hidupnya jauh dari Masjid Baitul Firdaus, itu sama juga ikan dikit lagi modar. Malam ini saya ingin menyampaikan dua fungsi utama Masjid Baitul Firdaus. Pertama, masjid tempat kita meningkatkan kualitas iman. Dengan cara apa? Menjalankan ibadah wajib, yaitu sholat 5 waktu. Makmurkan masjid kita nih dengan ibadah sholat 5 waktu. Ustadz, saya bisanya zohor berjamaah Ustadz. Nggak apa-apa, makmurkan Masjid Baitul Firdaus dengan sholat zohor berjamaah. Ustadz, saya masih di sawah Ustadz, bisanya maghrib sama isya saja. Nggak apa-apa, yang bisa maghrib dengan isya, ramaikan masjid kita dengan sholat berjamaah. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, dengan meningkatkan kualitas iman, itu artinya menjalankan syariat agama, tidak meninggalkan ibadah sholat. Saudara,
Sehari semalam Allah memberi kita waktu 24 jam. Betul apa tidak? Ayo kita hitung-hitung. Sehari semalam kita Allah beri waktu 24 jam. Dalam 24 jam Allah cuma minta kita lapor 5 waktu melalui sholat 5 waktu. Kita hitung-hitung. Sholat yang bagus, taruhlah sekali sholat waktunya 10 menit. 10 menit sholat di Baitul Firdaus, cakep betul tuh, 10 menit. Yang sedang-sedang taruhlah waktunya 5 menit. Yang kilat khusus 2 menit. 2 menit. Nih perangkonya cepat, gambar geledek soalnya nih. Kita ambil yang tengah-tengah saja. Nih ajaran Kanjeng Nabi nih. Kata Nabi, "Iza amma ahadukumun nas falyukhaffif." Kalau kamu diangkat jadi imam, ringankan sholatmu. Hei. Kalau jadi imam, ringankan sholatmu. Kenapa? Makmum di belakang kamu kekuatannya nggak sama dengan dirimu. Betul apa tidak? Jangan jadi imam overacting. Habis takbir, setelah baca Fatihah, lalu Al-Baqarah. Kesuwean. Betul apa tidak? Kalau kamu diangkat jadi imam, ringankan. Kenapa? Makmum di belakang kamu kekuatannya nggak sama dengan dirimu. Ayo lihat, ada orang sudah tua ikut sholat berjamaah, kalau berdirinya terlalu lama kakinya gemeteran. Ada apa tidak? Akeh. Ada makmum ikut sholat berjamaah, selesai sholat sudah janjian mau nerima duit komisi penjualan sawah. Anak apa beli? Anak. Anak muda janjian sama pacar, ketemu di jembatan, selesai sholat berjamaah, imamnya kebangetan suwe, turun hujan lebat, itu pacar hanyut di bawah banjir itu. Yang sedang-sedang saja 5 menit sekali sholat. Ayo kita hitung nih saudara, 5 kali 5 waktu kan cuma 25 menit. Betul apa tidak? Sisanya 23 jam 35 menit silakan kau gunakan untuk keperluanmu. Cuma 25 menit Allah minta kita lapor. Ini saja masih banyak di antara kita yang belum mengerjakannya. Hei. Saya tadi dikasih tahu sama tokoh masyarakat sini, Ustadz, alhamdulillah masyarakat Sumber Mulia si sholat berjamaahnya rajin-rajin Ustadz, apalagi sholat subuh berjamaah. Baitul Firdaus penuh sampai keluar-luar. Langka ning jero. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, meningkatkan kualitas iman dengan mengerjakan syariat agama. Salah satunya adalah mendirikan ibadah sholat. Kita lihat lagi, Bapak Ibu, saudara-saudara, sholat yang kita kerjakan seyogianya, selesai ibadah itu kita kerjakan, kembali ke tengah-tengah masyarakat, kita mampu merubah diri kita menjadi sedikit lebih bermanfaat. Itu namanya sholatnya berhasil. Ayo kita muhasabah. Muhasabah ini penting, ini ajaran agama. Apa sih muhasabah itu? Mencari kelemahan diri agar kita perbaiki. Hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok kita lebih baik dari hari ini. Muhasabah, cari kelemahan diri sendiri. Dulu tahun 86-87 saya dibawa oleh bapak saya mondok di pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur.
Satu hari bapak saya datang nengokin. Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Bapak saya. Hoi. Bapak saya. Bapak aing lah. Saudara kenal sama Kiai Zainuddin MZ? Kenalan di mana sampean lah? Sok kenal lah. Kata bapak saya gini, Fikri, berusahalah kamu jadi manusia dewasa. Saya bilang, bagaimana caranya, Bah? Rajin-rajinlah muhasabah, cari kelemahan dirimu sendiri, kau perbaiki, agar hari ini hidupmu lebih berarti dari hari kemarin, hari esok hidupmu lebih bermanfaat daripada hari ini. Cari kelemahan diri sendiri. Itu pesan abah saya tuh. Saya pikir-pikir, ya Allah, bahasa Jermannya angel. Apa kui angel? Susah. Nyari kelemahan diri susah, betul? Perlu belajar. Yang nggak perlu belajar, cari kelemahan orang. Hei, hei. Ayo kita muhasabah, introspeksi nih. Mestinya sholat yang kita kerjakan, selesai kita melaksanakan ibadah sholat, kembali ke tengah masyarakat, kita jadi manusia yang sedikit bermanfaat. Tapi faktanya sholat kita kerjakan, kita nggak merubah diri kita jadi sedikit lebih bermanfaat. Makanya nggak usah heran kalau ada orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Hei, hei, sholatnya giat, tapi ngomongin orang hobi. Ada di Sumber Mulia? Mana dia orangnya? Nggak ada di Sumber Mulia, nggak ada yang ngomongin orang. Di desa sebelah banyak. Hei, hei, di desa sebelah orangnya sholatnya rajin, tapi mulutnya, kata-katanya, lisannya, cangkemnya. Cangkem tuh apa cangkem tuh? Omongannya nggak dijaga, seneng nyakitin hati tetangganya. Tuh di desa sebelah. Hei, hei, desa sebelah. Saya tanya, orangnya pindahan dari Sumber Mulia katanya nih. Pada baik. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, kita ini masih banyak di antara kita umat Islam yang mendirikan ibadah sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Apa indikasi sholat yang berhasil? Orang yang sholatnya berhasil, maka selesai sholat dia akan makin semangat dalam berbuat kebaikan. Nih yang hadir di sini nih, saya yakin mudah-mudahan semua sholatnya berhasil. Apa buktinya? Semangat dalam kebaikan, hadir ngaji di Masjid Baitul Firdaus. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai sebuah ibadah, dilipat gandakan pahalanya. Orang yang sholatnya berhasil, dia akan semangat dalam hidupnya menebarkan nilai-nilai kebaikan. Tadi saya katakan tuh, di Masjid Baitur Rahmanur Rahim, orang yang semangat berbuat kebaikan, dia nggak pernah pilih kasih dan pandang bulu. Maaf, kita ini sholatnya rajin, tapi kalau mau berbuat baik sering pilih kasih dan pandang bulu. Betul apa tidak? Sholatnya rajin, tapi kalau mau berbuat baik sering pilih-pilih. Ngapain saya bantuin kamu? Kamu bukan keluarga saya. Ngapain saya tolongin kamu? Kamu kemarin gak nyoblos saya. Hei. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, saya kembali. Masjid tempat kita meningkatkan kualitas iman dengan menjalankan syariat agama, mendirikan sholat.
sholat yang sudah dikerjakan, kembali kita ke tengah masyarakat, maka punya semangat menebarkan kebaikan. Yang gak kalah penting, kita orang sumber mulia, makmurkan masjid kita. Saudara, memakmurkan masjid kita bukan cuma mengisinya dengan sholat berjamaah, tapi juga menjaga kenyamanan masjid kita. Kita tahu kalau masjid kita nyaman, akan tambah kehusuan dalam beribadah, khususnya ibadah sholat. Maka ini tugas kita semua jamaah, memakmurkan masjid, artinya menjaga kenyamanan masjid. Maaf, kita ini sering teledor kalau menjaga kenyamanan masjid. Akibatnya barang-barang di masjid banyak sekali yang hilang. Betul-betul aja beribin lah. Bukan salah merbotnya, tapi salah kita jamaahnya, kurang menjaga kenyamanan masjid kita. Masjid Baitul Firdaus begini besar, kalau kenyamanannya diserahkan sama marbot saja nggak bakalan kepegang, apalagi marbotnya cuma satu. Anapira marbote kene loro ta dua. Pada baik, masjid segini besarnya diserahkan kenyamanannya sama 2 orang marbot, nggak kepegang, Pak. Hei, yang nyapuin latar masjid marbot, yang satu lagi ngepel, selesai bersihin WC, selesai nyuci karpet, selesai nyapuin, selesai benerin yang bocor. Betul apa tidak? Masuk waktu azan, nyalain mic merbot, gelar karpet merbot, azan merbot. Merbotnya cuma 2, masjidnya begini besar. 3 bulan merbot 2 orang kayak begini, insya Allah penyakit kuning. Endi marbote endi anak. Ika wonge. Ini tugas kita nih, jamaah Masjid Baitul Firdaus. Kita paham kok, kalau masjid nyaman akan menambah kehusuan ibadah sholat kita. Maka selesai sholat, jangan langsung bubar balik kanan ke rumah masing-masing, tapi juga kita mau teliti untuk melihat kenyamanan masjid kita. Nih kita teledor, selesai doa bubar, nggak pernah kita tanya, nggak pernah kita mau tahu masjid-masjid kita. Akibatnya lihat saja, masjid kalau sudah kehilangan kenyamanan, barang apaan saja yang geletak di masjid pasti hilang. Betul apa tidak tuh? Salah kita jamaah, bukan salah merbot. Kita yang nggak open, kita yang nggak mau peduli, kita nggak mau menjaga kenyamanan masjid kita. Kipas angin hilang, ampli hilang, jam dinding hilang, kotak amal hilang. Enggak salah marbotnya, cuma 2 orang. Salah kita jamaah teledor, enggak mau peduli. Kurang nyaman jadinya. Apa saja yang ada di dalam masjid hilang. Saudara, lihat tetangga kita tuh, gereja. Tempat ibadah paling nyaman. Apa buktinya Ustadz? Sampai malam ini di gereja belum pernah saya dengar ada piano hilang. Kita di masjid jangan piano, sendal butut masih diambil orang. Betul apa tidak? Konon katanya di masjid yang gak bakalan hilang cuma 2. Pertama, beduk.
aja watir marbot. Beduk nggak bakalan hilang, walaupun malam takbiran dibawa ngiter kampung sama bocah, mau subuh beduk sudah balik lagi ke tempatnya. Betul apa tidak? Yang kedua yang nggak bakalan hilang di masjid katanya keranda jenazah, katil. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, iki pidatone sampai jam pira kene? Hah? Pidatone sampai jam pira? Jam 12. Enggak bayar nawar jam 12. Ah. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, karena itu saya mengajak masjid tempat kita meningkatkan kualitas iman dengan mengerjakan syariat. Apa itu? Dirikan ibadah sholat. Indikasi sholat yang berhasil, tingkatkan diri kita menjadi manusia yang sedikit bermanfaat. Dengan apa? Semangat menebarkan nilai-nilai kebaikan. Maaf, macan mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Kita manusia mati ingin meninggalkan kebaikan. Maka pantas ada makalah mengatakan, innamal mar'u ahadisun ba'dahu. Orang akan jadi cerita kalau orangnya sudah tidak ada. Kita semua akan jadi cerita kalau kita sudah tidak ada. Hei, ini kan calon-calon mayit kabeh ini. Betul apa tidak? Kita akan jadi cerita kalau kita sudah meninggal dunia. Fakun hadisan hasanan liman wa'a. Maka berbuatlah kebaikan agar kita meninggal dunia, orang masih menceritakan kebaikan-kebaikan kita. Dakwah mengantarkan saya ke pelosok Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Ya Allah, perjalanan dakwah saya luar biasa. Masuk desa, keluar desa, masuk kampung, keluar kampung, masuk hutan, keluar lembah, masuk hutan, keluar hutan. Memangnya saya Tarsan apa? Di pelosok-pelosok terpencil, keluarga kita kaum muslimin di sana, mereka selalu berkata, Ustadz, alhamdulillah sampai sekarang di dusun kami masyarakat muslim di sini masih tetap mendengarkan ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ. Orangnya sudah 15 tahun wafat. Orangnya sudah 15 tahun wafat, tapi kebaikannya, ceramahnya, ilmunya masih jadi manfaat karena didengarkan oleh kaum muslimin yang ada di Indonesia. Motivasi, semangat, sebab itu Al-Quran dan ajaran agama Islam memberikan bimbingan kepada kita. Tebarkan nilai-nilai kebaikan dimanapun kita berada. Bu, salah satu gudang kebaikan itu ada dalam rumah tangga kita masing-masing. Itu salah satu gudangnya ibadah nih. Istri taat kepada suami, itu kebaikan dan nilainya pahala. Bu, mau kemana-mana izin sama suami, cium tangan suaminya, itu ibadah. Bu, tuh urusan cium tangan suami, ibu-ibu belaga budak nih. Saya tanya, tadi mau ngaji di Baitul Firdaus, izin gak sama suaminya? Cium tangan suaminya? Boro-boro cium tangan, yang ada kadang-kadang juga campur merentah.
Mas, saya mau arisan. Itu jemuran kalau hujan angkatin ya mas ya. Selama suami tidak melanggar perintah Allah, istri taat kepada suami, itu nilainya ibadah, kebaikan. Karena salah satu gudangnya kebaikan ada dalam rumah tangga kita masing-masing. Karenanya penekanan saya kembali, orang yang ibadahnya berhasil, orang yang sholatnya berhasil, kelihatan dia dalam menebarkan kebaikan, dia akan jadi manusia yang lebih bermanfaat dari sebelumnya. Mudah-mudahan yang hadir di sini sholatnya berhasil semua. Amin. Habis dari sini semangat dengan menebarkan nilai-nilai kebaikan. Bapak Ibu, saudara-saudara, mau semangat dalam mengerjakan kebaikan? Oh, yang jawab 30 orang. Saya tanya sekali lagi, Bapak Ibu saudara-saudara, mau meningkatkan kualitas ibadah sholat? Mau hidup semangat menebarkan kebaikan? Salah satu kebaikan yang ingin saya ajak malam ini adalah lewat amalan sedekah. Sedekah itu kata Nabi yang bisa menerangi alam kubur kamu. Pertama, Al-Quran. Yang kedua, amalan sedekah. Itu yang jadi lentera, pelita, cahaya yang menyinari alam kubur kita masing-masing. Tadi saya sudah katakan, ini semuanya calon-calon jenazah. Betul apa tidak? Pasti jadi penghuni kubur. Hei, hei, ayo kita bikin lentera, ayo kita bikin cahaya, bikin penerang di alam kubur kita masing-masing dengan amalan membaca Al-Quran dan bersedekah ketika hidup di alam dunia. Ustadz, saya sedekah 1 juta Ustadz. Insya Allah cahaya kuburnya terang, lampu neon 1 juta. Ustadz, saya sedekah 100.000 Ustadz. Patromak terang masih 100.000 patromak. Ustadz, saya sedekah 10.000 Ustadz. Lilin. Ustadz, saya sedekah 5.000 Ustadz. Pentol korek, remeng goyang lampunya. Nggak apa-apa, yang penting alam kubur kita terang dengan amalan membaca Al-Quran, amalan sedekah yang pernah kita lakukan waktu hidup di alam dunia. Mau menerangi alam kubur masing-masing? Mah kurang kompak lagi. Saudara-saudara, mau menerangi alam kubur masing-masing? Mau ikut melakukan amalan sedekah? Nanti panitia akan mengitarkan kotak-kotak amal, diisi seikhlasnya. Ada ibu ngomong sama saya, Ustadz, saya kelupaan, buru-buru disamper temen, duitnya ketinggalan di atas meja. Bu, penyakit. Kalau mau ke masjid, kalau mau ke pengajian, jangan lupa bawa duit. Tadinya saya udah Ustadz, saya niat kok, cuman ketinggalan, lupa. Ya udah, ibu yang kelupaan karena nggak bawa duit, nanti petugas kotak amal sampai depan ibu pinjem dulu sama teman sebelahnya. Kalau teman sebelahnya sama-sama nggak bawa duit, ya udah nggak apa-apa, ibu pura-pura saja masukin tangan ibu ke dalam kotak amal. Tapi aja jungkut sing jero, sudah nggak nyumbang, ngambil lagi. Mana teman-teman panitia? Dimulai dari saya dulu sini. Mari kita sama-sama sedekah Bapak Ibu. Sambil sedekah kita baca sholawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a man
مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Sama-sama semuanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Lagi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل عليه. Bapak Ibu saudara-saudara, saya titip pesan mulai malam ini dan seterusnya, kalau kita membuat lentera, pelita dan cahaya dalam kubur kita melalui amalan sedekah, niatkan pahala sedekah itu kirim juga buat keluarga kita tercinta yang sudah meninggal dunia. Tanpa mengurangi pahala kita, pahala sedekah itu akan sampai kepada mereka dan mereka senangnya luar biasa. Itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Mudah-mudahan dengan asbab wasilah sedekah yang kita lakukan, pahalanya buat mereka terbuka pintu rahmat Allah. Dengan asbab wasilah sedekah kita, Allah jadikan kubur keluarga kita raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Nah, Bapak Ibu, fungsi pertama masjid meningkatkan kualitas iman. Saya hakul yakin, mudah-mudahan yang hadir semua malam ini nih imannya mantap, akidahnya hebat, dan ini semua mudah-mudahan rombongan orang-orang selamat. Amin ya rabbal. Ayo renungan buat kita. Kita pengen selamat, tapi jangan sendirian. Ajak anak-anak kita juga agar mereka selamat. Yang lagi main, yang lagi entah di mana, yang lagi di rumah, ajak anak-anak kita dengan keimanan yang mantap supaya mereka selamat dari dunia dan akhirat. Bagaimana caranya? Tanamkan ajaran agama yang mantap ke dalam hati mereka. Kita tidak akan pernah tahu 15, 20, 25 tahun yang akan datang, apakah anak-anak kita masih berpegang dalam nilai-nilai keimanan apa tidak. Kita memohon kepada Allah agar anak-anak kita kuat juga dalam keimanannya. Tapi harus satu yang kita lakukan,
mengisi, mengajarkan dan mengarahkan anak-anak kita pada nilai-nilai ajaran agama. Sebab sekarang ini menghancurkan Islam di Indonesia nggak perlu merubuhkan pesantren. Menghancurkan Islam di Indonesia nggak perlu menghancurkan masjid. Menghancurkan Islam di Indonesia nggak perlu nutup majelis-majelis taklim dan pengajian. Cara yang paling gampang menghancurkan Islam di Indonesia, racuni generasi muda Islam dengan nilai-nilai yang menjauhkan mereka dari agamanya. Lihatlah, anak-anak kita sekarang ini diracuni minuman keras dan narkoba. Betul apa tidak? Anak-anak kita yang perempuan diracuni dengan budaya-budaya yang datang dari luar. Sedikit demi sedikit mereka jauh dari nilai-nilai ajaran agamanya. Kita orang tua harus peka dan peduli. Ini tugas kita bersama. Bagaimana nilai iman dan ajaran Islam terpatri di dalam hati sanubari anak-anak kita, supaya mereka selamat dunia, bahagia di akhirat dengan keimanan dan ajaran agama Islam. Karena itu boleh anak-anak kita sekolah di sekolah-sekolah umum, silakan. Tapi yang terpenting adalah isi hati anak-anak kita dengan nilai-nilai ajaran agama. Pagi sekolah di umum, petang atau malam masukkan guru pengajian diniyah atau di masjid-masjid yang memang diajarkan nilai-nilai agama. Karena itu pentingnya pengajian-pengajian yang diasuh oleh kiai-kiai kita tidak lain dan tidak bukan membentengi supaya anak-anak kita, generasi Islam di masa yang akan datang, mereka tetap kuat nilai-nilai keimanannya. Bu, sekolahkan anak dimanapun saja, enggak apa-apa, tapi isi hati mereka dengan nilai-nilai ajaran agama. Masukkan diniyah, suruh hadir di masjid ba'da maghrib, ada pengajian-pengajian, isi imannya. Supaya apa? Benteng imannya tetap kuat, terpatri di sanubari hati anak-anak kita. Satu. Yang kedua, fungsi utama masjid Baitul Firdaus mengajarkan kepada kita orang suka mulia, sumber mulia, untuk terus menjaga kerukunan dan persatuan. Bahwa kita berbeda, iya, tapi di Masjid Baitul Firdaus kita diajarkan untuk menghormati perbedaan. Rumah saudara arahnya berbeda apa tidak? Berbeda apa tidak? Saya yakin rumah saudara ada yang menghadap ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Betul apa tidak? Tadi waktu kita mau melakukan ibadah sholat isya berjamaah, kita datang dari berbagai macam arah, masuk ke dalam Masjid Baitul Firdaus. Kita semua menghadap arah yang sama, membaca bacaan yang sama, mengikuti tuntunan Nabi yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama. Walaupun kita datang dari arah yang berbeda, di masjid semua kita saling menghormati dengan persamaan-persamaan. Cari persamaannya, bukan memperbesar perbedaan. Ada laki-laki, ada perempuan, beda apa tidak? Justru perbedaan membuat kita saling menghormati, saling mengisi, bukan saling mencaci maki. Sebagai sebuah bangsa kita berbeda, iya, tapi kita saling menghormati. Kenapa? Kita adalah keluarga dan kita semua adalah putra-putri Indonesia. Walaupun kita berbagai macam suku,
tapi kita sudah diikat Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai seorang muslim, kita sudah diajarkan di Masjid Baitul Firdaus, walaupun kita datang dari arah yang berbeda, suku tidak sama, bahasa berlainan rupa, tapi di masjid kita diajarkan cari persamaan, hormati perbedaan dengan saling bergandengan tangan, bukan saling bermusuhan. Jelas? Jelas? Saya dengan saudara pasti berbeda. Saudara ada yang asli orang Sumber Mulya, ada yang lahir di Indramayu, ada yang lahir di Subang, ada yang lahir di Cirebon, ada yang lahir di Majalengka, ada yang lahir di Kuningan. Berbeda apa tidak? Saya qadarullah lahir di Jakarta, itu saja berbeda. Tapi di Masjid Baitul Firdaus kita diajarkan, walaupun kita dari suku berbeda, saling menghormati. Kita adalah keluarga, bergandengan tangan, bukan saling menjelekan. Maka saya malam ini ke Sumber Mulya, saya merasa tidak sebagai seorang tamu. Walaupun kita berbeda, saya hanya merasa seorang keluarga yang datang berkunjung dan silaturahmi ke tengah keluarga besarnya di Sumber Mulya. Menghina saudara itu sama artinya menghina saya. Menghina, mencaci maki saudara itu sama juga mencaci maki saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Kita orang Sumber Mulya, kalau tetap saling menghormati, rukun, menjaga persatuan, yakinlah kita akan menyongsong hari esok yang lebih cerah. Nih, terlaksananya pengajian kayak begini karena kita rukun, kompak, dan bersatu. Betul apa tidak? Ada yang masang tenda, ada yang masang sound, ada yang masang panggung, ada yang nyebarin undangan. Itu karena bersatu, acara malam ini bisa terselenggara dengan sukses. Tapi kalau kita nggak mau bersatu, jangankan hal yang besar, hal yang kecil saja nggak akan kita bisa atasi. Kenapa? Kita merasa benar dewek. Ini penting nih. Jangan merasa benar dewek. Hendaklah kita bergandengan tangan, menghormati dalam perbedaan. Jangan perbedaan membuat kita jadi bermusuhan. Justru dengan perbedaan malah membuat kita jadi kuat. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya mohon maaf harus melanjutkan perjalanan ke daerah Selawi karena hari ini dijadwalkan 2 acara. Tadi di Masjid Baitur Rahmanur Rahim Indramayu, lalu malamnya di Baitul Firdaus. Sekarang ini besok duha di kantor MWC NU Tonjong, daerah Brebes, Selawi. Nanti besok itu ada 4 acara, duha, zohor, asar, malam, habis isya di Brebes, Selawi dan sekitarnya. Lalu melanjutkan lagi perjalanan menuju Tegal dan Pemalang sampai hari Senin malam Selasa. Jadwal terakhir saya di Pemalang. 4 hari safari dakwah dimulai dari Indramayu, Brebes, Selawi, Tegal, Pemalang, 4 dina. Patang dina. Patang dina ora gawa bojo. Momet ndasek.
Saya terima kasih kepada para tokoh masyarakat Sumber Mulia, panitia pengajian dan DKM Masjid Baitul Firdaus, dan teman-teman dari Yayasan Bunyanun Marsus. Yayasan ini yang memprakarsai safari dakwah saya, dipimpin oleh Kiai Haji Gaus Abdul Hamid. Kami memang sedang mengusung satu program, yaitu mencetak 1 juta penghafal dan pengamal Al-Quran. Apa wujud konkretnya? 14 pondok pesantren kami ajak kerjasama untuk mencetak penghafal dan pengamal Al-Quran. Kita bangsa Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi faktanya Palestina masih memegang rekor terbanyak penghafal Al-Qur'annya. Padahal penduduk Palestina cuma puluhan juta, kita Indonesia ratusan juta. Mudah-mudahan dengan program seperti ini kedepannya kita Indonesia jadi terbanyak penghafal dan pengamal Al-Quran, dan mudah-mudahan salah satu dari mereka anak cucu keturunan kita semua, amin ya rabbal. Ibu bapak yang pengen punya anak penghafal dan pengamal Al-Quran, mondokin di yayasan, daftarin anaknya di Yayasan Bunyanun Marsus. Nanti akan diberikan fasilitas mondok secara gratis di 14 pesantren yang kami ajak bekerja sama. Itu konkretnya. Biayanya gratis, makannya semuanya gratis. Cah cilik siapa kabribin baik. Tolong panitia, anak-anak kita diatur dulu itu. Mana panitianya, DKM-nya ada nggak itu tuh? Aja beribin neng. Program yang kedua, mencetak 1000 ulama Nusantara. Ini berangkat dari pepatah usang. Sepertinya pepatah ini sudah nggak bisa lagi kita terapkan dalam kehidupan sekarang. Apa pepatahnya? Patah 1 tumbuh 1000. Kenapa harus patah dulu baru tumbuh? Hei, kenapa mau tumbuh nunggu patah dulu? Sebelum patah maka sudah tumbuh tunas-tunasnya, ribuan, ratusan ribu, malah kalau bisa jutaan ulama Nusantara di Indonesia. Apa wujud konkretnya? Anak-anak kita yang lulus SMA, aliyah dan sederajat, penghafal dan pengamal Al-Quran, ingin melanjutkan kuliah ke Timur Tengah, maka yayasan akan membiayai secara gratis kepada anak-anak kita tersebut. Tuh, 2025 kemarin 7 anak. Sekarang 2026 6 anak. 1 kuota lagi sedang dites. Tahun depan secara bergelombang begitu. Anak-anak kita yang hafal dan mengamalkan Quran lalu dites, lolos, ingin kuliah, maka dibiayai gratis oleh Yayasan Bunyanun Marsus. Oh Ustadz, kalau gitu yayasan banyak uang dong. Biayain anak-anak mondok, biayain anak-anak kuliah. Saya kasih tahu, yayasan nggak punya duit. Hei, yayasan nggak punya duit. Yayasan cuma kepanjangan tangan saja. Kalau gitu dari mana biayanya Ustadz? Lewat safari dakwah kayak begini, saya mengajak kepada kaum muslimin untuk sama-sama bergandengan tangan, bahu-membahu, saling membantu, memikirkan kelangsungan Islam di negeri kita tercinta Indonesia dengan 2 program yang tadi saya sampaikan. Kami yayasan
mencari orang-orang yang mau bergandengan tangan dalam program ini. Kami tidak mencari orang yang beruang. Di Sumber Mulia ada nggak beruang? Di wonge beruang. Kami tidak mencari orang yang beruang, tapi kami mencari orang yang sama-sama mau berjuang. Kalau sama-sama mau berjuang, berarti bergandengan tangan secara bersama-sama kita berbuat untuk keabadian Islam di negara kita tercinta Indonesia. Ustadz yang saya tahu kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir itu kan nggak perlu pakai biaya Ustadz. Nah betul, yayasan menjatuhkan pilihan anak-anak kita kuliahnya di Al-Azhar Kairo Mesir. Kenapa yayasan menjatuhkan pilihan di Al-Azhar Kairo Mesir? Apa kuliah di Mekah nggak bagus? Bagus. Apa kuliah di Madinah nggak bagus? Bagus. Tapi yayasan memilih tempat Al-Azhar Kairo Mesir tidak lain dan tidak bukan menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anak-anak kita tahu itu. Maka mereka nanti selesai kuliah kembali ke tanah air, berada di tengah-tengah umat, membentengi umat dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustadz di Al-Azhar kuliah kan gratis, nggak bayar. Betul. Al-Azhar Kairo pendidikannya sama kayak Indonesia, nggak bayar. Tapi kan beli bajunya pakai duit, beli bukunya pakai duit, bayar kosannya pakai duit, makannya pakai tangan, makan pakai duit kayak kuda lumping baik. Nah, dari mana sumber-sumber itu semua? Melalui safari dakwah kayak begini. Saya mengajak kepada kaum muslimin, ayo kita berbuat sesuai dengan kemampuan kita untuk anak-anak kita, generasi Islam di masa yang akan datang, agar Islam tetap berjaya di bumi tercinta Indonesia. Saudara, pengalaman berharga adalah sejarah. Spanyol pernah membawa kejayaan, Islam pernah membawa kejayaan di Spanyol. Kapan? Dulu sejarah mencatat. Islam masuk Sevilla, menguasai Cordova. Islam pernah berjaya di Spanyol, tapi itu dulu. Sekarang orang kalau cerita Spanyol bukan tentang Islamnya, tapi klub sepak bolanya. Betul apa tidak? Kita nggak mau Indramayu seperti Sevilla. Kita nggak pengen Jawa Barat seperti Cordova. Kita juga nggak ingin Indonesia seperti Spanyol, yang kelak Islam cuma tinggal kenangannya saja. Maka kewajiban kita orang-orang tua menanamkan nilai-nilai ajaran agama yang baik, membekali anak-anak kita agar keimanan dan agamanya kuat, Islam tetap abadi di negara kita tercinta Indonesia. Nah, saya minta waktu paling lama beberapa menit ke depan. Ustadz Gaus, Kiai Haji Gaus Abdul Hamid akan menyampaikan tentang dua program tersebut sambil mengajak kita jamaah untuk ikut ambil bagian, berkontribusi untuk anak-anak kita ke depannya agar Islam abadi di negara kita tercinta Indonesia melalui donasi, infak dan sedekah. Saya titip pesan, kalau nanti Bapak Ibu ada yang mau ikut program ini, niatkan pahala infak dan sedekahnya, kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Yakinlah kehidupan kita di belakang hari Allah makin tambah berkahi. Kepada Kiai Haji Gaus Abdul Hamid, waktu dan tempat saya persilakan. Bapak Ibu, izin melanjutkan apa yang sudah disampaikan Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ, bahwa dalam rangka mendukung program beliau
mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dan 1000 ulama Nusantara agar Indonesia menjadi negara adil makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam hal ini maka beliau ingin bagi-bagi hadiah. Ibu-ibu mau hadiah dari Pak Kiai? Apa hadiahnya? Hadiahnya berupa Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya Al-Quran ini adalah sama dengan Al-Quran yang Bapak Ibu baca di rumah masing-masing. Tapi tentu Al-Quran hadiah dari Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ ini ada bedanya. Apa bedanya? Pertama, Al-Quran ini di dalamnya ada tanda tangan spesial dari Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ. Jadi Quran ini jadi tanda mata langsung dari beliau kepada orang yang menerimanya. Yang kedua, selain ada tanda tangan beliau, Al-Quran ini juga akan diserahkan langsung oleh beliau di depan sini. Dan yang menerimanya insya Allah akan didoakan secara khusus oleh Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ. Ngomong-ngomong, ibu mau didoakan sama Pak Kiai? Masya Allah, mungkin ada di antara kita yang sedang sakit belum sembuh-sembuh, atau mungkin punya hutang belum lunas-lunas, atau mungkin punya anak belum ketemu jodohnya. Hajat keduniawian apapun silahkan sampaikan kepada Pak Kiai. Insya Allah Pak Kiai akan mendoakan secara khusus. Beliau adalah orang soleh, putranya orang soleh. Beliau da'i ilallah, putranya da'i ilallah, dan beliau sedang safar. Kata Nabi, doanya musafir dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, Kiai Fikri ingin bagi-bagi hadiah berupa Al-Quran. Quran ini ada bedanya. Satu, ada tanda tangan beliau. Yang kedua, yang menerimanya akan didoakan oleh beliau. Dan yang ketiga, yang tidak kalah spesialnya, yang menerima hadiah Al-Quran ini akan berfoto bersama Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ. Mau foto sama Pak Kiai, Bu? Masya Allah, hari ini kita berjumpa. Mudah-mudahan di akhirat bisa saling memberi syafaat. Amin ya rabbal alamin. Lalu siapakah yang bisa mendapatkan Al-Quran ini, yang ada tanda tangan beliau, didoakan oleh beliau, dan berfoto bersama beliau? Malam ini beliau mencari muslimin muslimat, mukminin mukminat yang siap bergandengan tangan, bahu membahu bersama beliau mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Quran di Indonesia dan 1000 ulama Nusantara. Dengan cara apa mendukungnya? Dengan cara niat infak. Dengan cara apa, Bu? Ada kata niatnya. Dengan cara apa, Bu? Niat infak. Apa maksudnya niat infak? Maksudnya infaknya tidak harus malam ini. Sedekahnya tidak harus bayar malam ini. Malam ini cukup apa dulu, Bu? Niat saja dulu. Kapan infaknya, Ustaz? Silahkan infaknya dibayar kalau Bapak Ibu sudah memiliki keleluasaan harta. Faham tidak? Jadi infaknya dibayar kapan? Kalau sudah ada rezekinya. Ada yang bilang ke saya, Ustaz, saya mau jual tanah. Andaikan tanahnya sudah terjual, uangnya saya terima, baru saya bayar sedekahnya, boleh Ustaz? Boleh. Ada juga yang bilang, Ustaz, saya lagi nunggu cair gaji ke-13. Kalau cair baru saya bayar sedekahnya, boleh? Boleh.
Ada juga yang bilang, Ustaz, saya petani, kalau nanti ada rezekinya, saya panen, dapat untung, baru saya bayar sedekahnya. Boleh? Boleh. Ada juga yang nanya, Ustaz, boleh nggak sedekahnya dicicil? Boleh. Selama ini mungkin kita nyicil untuk dunia, rumah nyicil, mobil nyicil, motor nyicil. Sekarang luar biasa nyicil untuk akhirat. Ada yang nanya lagi, berapa lama Ustadz nyicilnya? Tentukan sendiri. 3 bulan boleh, 4 bulan boleh, 5 bulan boleh, 10 bulan juga boleh. Sebab pada prinsipnya kami tidak mencari orang kaya untuk berjuang. Yang kami cari orang yang ikhlas lillahi ta'ala, cinta Quran, cinta Indonesia, siap bergandengan tangan mewujudkan cita-cita beliau mencetak 1 juta penghafal Quran dan 1000 ulama Nusantara. Ustadz, berapa niat infaknya? Bapak Ibu, kami akan berikan patokan, dan ini hanya patokan. Kurang dari ini boleh, lebih dari ini juga boleh. Berapa patokannya? Kami berikan 2 patokan. Bapak Ibu boleh niat infak 1 juta rupiah atau 2 juta rupiah. Ustadz, 1 juta mahal? Enggak mahal. 1 juta dibagi 10 bulan. Berarti sebulannya berapa, Bu? Cuma 100.000. 2 juta dibagi 10 bulan, berapa sebulannya, Bu? Cuma 200.000. Tapi bayangkan pahala yang dijanjikan oleh baginda Nabi. Bukankah beliau bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalihha." Orang yang baca Quran itu pahalanya per huruf. Andaikan kita hanya, ini berandai-andai, membiayai 1 santri, dan santri itu 1 hari hanya menghafal 1 halaman. Di mushaf Madinah 1 halaman rata-rata hurufnya 500. Sekali baca, mereka membaca sekali baca, maka kita dapat kiriman pahala 500 huruf kali 10. Berapa? 5.000 pahala. Tapi nggak mungkin mereka hafal dengan sekali baca. Mereka harus mengulang-ulang 10, 20, bahkan mungkin 100 kali baru hafal. Kalau mereka mengulang 100 kali, maka kita dapat kiriman pahala 500.000 pahala setiap hari dari 1 santri. Bayangkan, yang kita biayai bukan 1 santri, insya Allah ratusan santri kita biayai. Maka andaikan sedekah ini kita niatkan untuk almarhum almarhumah ibu bapak kita, jutaan pahala kita kirimkan. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburan mereka raudhatun min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu minta izin, saya ingin menawarkan kepada Bapak Ibu, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang siap mendukung perjuangan Pak Kiai mewujudkan cita-cita beliau mencetak 1 juta penghafal Quran di Indonesia dan 1000 ulama Nusantara dengan niat infak. Boleh 1 juta rupiah atau 2 juta rupiah yang bisa dicicil sampai 10 bulan. Sekali lagi, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang ingin mendukung perjuangan beliau dengan niat infak. Boleh 1 juta rupiah, boleh 2 juta rupiah yang bisa dicicil sampai 10 bulan. Barangkali ada yang berminat, silahkan angkat tangan. Bismillah. Ada tidak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 1, Masya Allah, luar biasa. Adakah orang yang kedua, niat infak, boleh 1 juta, boleh 2 juta, dan bisa dicicil 10 bulan. Barangkali ada yang berminat. Yang kedua, ada tidak? Sebelah kanan saya barangkali ada. Alhamdulillah.
lillah. Silakan ibu, sekali lagi ini cukup niat saja dulu, tidak harus bayar hari ini. Yang penting diawali dengan niat, nanti bayar kalau bapak ibu sudah memiliki keleluasaan rezeki. Bismillah, ibu yang di belakang tadi silahkan maju ke depan. Alhamdulillah di sini sudah ada. Yuk kita sama-sama ikut berjuang bersama Pak Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ. Silakan Bu maju ke depan. Insyaallah akan mendapatkan hadiah berupa Al-Quran. Bukan hanya Al-Quran, tapi akan didoakan secara khusus oleh beliau. Lalu kemudian bukan hanya itu, insyaallah Bapak Ibu semua akan, silakan Bu maju ke depan. Silakan maju ke depan. Masya Allah tabarakallah. Bukan hanya didoakan, akan berfoto langsung bersama Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ. Masya Allah. 1, 2, 3. Masya Allah, luar biasa. Ada orang keempat, silakan, barangkali ada. Ibu tidak usah malu-malu, tidak usah sungkan-sungkan. Ini adalah bukan antrian sembako, bukan antrian BLT. Ini antrian orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting sekali lagi, ikhlas lillahi ta'ala. Karena di Quran surat Al-Insan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira fawaqahumullah syarra dzalikal yawm wa laqahum nadratan wa surura." Hanyalah kami bersedekah makanan, hanyalah kami berinfak liwajhillah, itu semua karena Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan, apalagi sekedar ucapan terima kasih. Kenapa kami bersedekah? Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Karena kami takut kepada Tuhan kami, sebab nanti di akhirat setiap kita akan berada dalam kesulitan. Sebab nanti di akhirat setiap kita akan berada dalam ketakutan. Abus maknanya ketakutan, qamtarira maknanya kesulitan. Tetapi orang-orang yang bersedekah dan sedekahnya liwajhillah, ada jaminan dari Allah, fawaqahumullah syarra dzalikal yaum, maka Allah akan selamatkan mereka dari keburukan hari kiamat itu. Bapak Ibu, andaikan nanti kita di akhirat, di alam barzakh dibangkitkan, lalu kemudian kita mendapatkan kesulitan, maka demi Allah, amal yang kita lakukan hari ini, andaikan kita benar kepada Allah, andaikan kita jujur kepada Allah, maka nanti kita akan punya hujjah. Duhai Allah, bukankah dulu saya di Masjid Baitul Firdaus berinfak untukmu, di jalanmu, karenamu duhai Allah? Bukankah jaminan darimu, fawaqahumullah syarra dzalikal yaum? Maka demi Allah Bapak Ibu, waman awfa bi'ahdihi minallah, siapakah yang paling menepati janjinya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Masya Allah, sudah luar biasa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang. Masya Allah, kami masih menunggu orang yang ke-10. Silahkan maju ke depan. Yang sudah maju ke depan, insya Allah akan dilayani. Ustaz, sedekah bukannya harus sembunyi-sembunyi? Apakah bagus kalau sedekah angkat tangan maju ke depan? Tentu bagus. Bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, in tubdus sadaqat fani'immahi, andaikan kalian tampakkan sedekah, sedekah angkat tangan, sedekah maju ke depan, maka kata Allah, fani'immahi, alangkah baik dan eloknya sedekah itu. Bukankah sedekah disembunyikan bagus? Allah berfirman di lanjutannya, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Andaikan kita bersedekah dengan menyembunyikannya dan memberikannya kepada fakir miskin, itu lebih baik. Bapak Ibu, ada catatan di sini. Ternyata sedekah
yang disembunyikan itu wa tu'tuhal fuqara, sedekah yang diberikan kepada fakir miskin itu baiknya sedekah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Kalau sedekah membantu fakir miskin, kita umumkan, kita panggil ke depan, itu sama saja dengan menghinakan orang yang kita bantu. Tapi berbeda saat kita sedekah untuk perjuangan Islam, untuk mewujudkan cita-cita besar, mencetak 1 juta penghafal Quran di Indonesia, untuk mencetak 1000 ulama. Kita maju ke depan, insya Allah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Abu Lais As-Samarqindi menjelaskan tentang orang yang bersedekah terbuka, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala pertama ajrus sedekah, pahala sedekah itu sendiri, dan yang kedua ajrul alaniyah, pahala terbukanya. Kenapa? Li ajril iqtida, karena kita bersedekah terbuka untuk menjadi motivasi bagi umat Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dulu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, pada saat di mana pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika itu terjadi disebut dengan Amul Lafdah, bulan yang penuh dengan debu luar biasa, artinya masa paceklik yang teramat sangat panjang. Lalu kemudian kesulitan terjadi di mana-mana, tetumbuhan kering, kerontang, lalu kemudian mereka menjadi mati. Lalu kemudian binatang-binatang ternak pun kurus, kering, kerontang. Lalu kemudian banyak di antara mereka yang mati. Saat kondisi ekonomi sulit, Sayyidina Utsman bin Affan datang dari Syam membawa barang dagangan yang diangkut oleh 1000 ekor unta. Lalu kemudian para pebisnis Madinah melihat peluang hebat, mereka menawar jualan barang Utsman bin Affan dengan 2 kali lipat. Sayyidina Utsman menolaknya, tidak saya jual. Ada lagi di antara mereka yang menawar 3 kali lipat. Beliau mengatakan, tidak saya jual. Sampai mereka mengatakan, saya bayar 4 kali lipat. Tapi kemudian Sayyidina Utsman mengatakan, tidak saya jual. Kenapa? Karena sudah ada yang menawar saya 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Semua terperangah, semua terbelalak. Siapa yang berani menawar sampai 10 kali lipat? Sayyidina Utsman lalu mengumumkan bahwa seluruh hartanya sudah saya jual kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah membelinya 700 kali lipat. Masya Allah, luar biasa. Maka itulah sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beliau mengumumkan sedekah itu di hadapan kaum muslimin. Untuk apa? Untuk menginspirasi dunia bahwa di antara kita banyak yang peduli terhadap umat, bahwa di antara kita banyak yang menginginkan bangkitnya umat di masa yang akan datang. Masya Allah.